Dua tanganmu ku sembahkan, yes Lord. Ku sembahkan Yesus yang layak, ya Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Yesus yang layak untuk disembah. Haleluya. Bagaimana kita dapat menjadi seorang true worshiper, dan siapa penyembah yang sejati itu? Dari kata worshiper, penyembah. W-nya adalah way of life, cara hidup. Atau bukan bicara soal cara, tata cara, dan upacara, tetapi penyembahan yang sejati itu berbicara mengenai cara hidup. Cara hidup yang apa? Cara hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Itu berarti seluruh aspek kehidupan kita memuliakan Tuhan. Itulah penyembahan yang sebenarnya, itulah penyembahan yang sejati, itulah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi true worshiper adalah seorang yang cara hidupnya memuliakan Tuhan. Yang kedua, obedience. Ketaatan itu lebih baik dari pengorbanan. Apapun bentuk daripada persembahan kita, ungkapan dari persembahan kita yang dilakukan tanpa ketaatan, itu hanyalah sebuah persembahan asing bagi Tuhan. Tuhan sebetulnya tidak memerlukan uang kita, ya. Tuhan tidak menggunakan uang kita sebetulnya secara langsung. Tuhan juga tidak menggunakan talenta-talenta kita. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dari dirinya Tuhan itu sendiri. Tetapi yang Tuhan mau lihat dari hidup kita adalah ketaatan. Kita memberi karena kita taat sama Tuhan. Amin. Bukan karena kewajiban agamawi. Jadi Tuhan mencari ketaatan karena ketaatan itu lebih baik daripada pengorbanan. Katakan amin. Jadi seorang true worshiper, seorang penyembah sejati adalah seorang yang taat. Yang berikut, penyembahan sejati itu bicara mengenai R-nya, relationship. Penyembahan sejati adalah hubungan intim dengan Tuhan. Tanpa ini kita hanya budak-budak agamawi. Jadi penyembahan yang sejati dibangun di atas dasar hubungan. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kata mengenal itu artinya hubungan yang intim. Jadi penyembahan yang sejati adalah sebuah hubungan yang intim dengan Dia yang disembah. Itulah sebabnya dalam penyembahan, apapun ungkapan yang Anda lakukan buat Tuhan, lakukan karena cintamu kepada Tuhan. Lakukan dengan kasih. Lakukan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan sangat menyukai hubungan. Itulah sebabnya bangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap saat. Jadi true worshiper adalah seorang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Selanjutnya S-nya sacrifice. Penyembahan sejati menuntut pengorbanan. Ada pengorbanan tentunya dalam penyembahan itu. Apa sih yang Tuhan minta kita berikan sebagai korban? Yang Tuhan minta adalah tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Bicara pengorbanan memang sakit. Bicara pengorbanan itu berarti saudara ada sesuatu yang saudara lepaskan. Itu pengorbanan emosi saudara, tenaga, keuangan, waktu. Ya Tuhan menghargai semuanya. Tapi ingat,
bahwa semua itu dilakukan karena kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan mau motif kasih itu menjadi dasar untuk kita melakukan apapun. Yang kedua, kita melakukan pengorbanan karena kita taat pada Tuhan. Jadi pengorbanan harus disertai dengan ketaatan. Jadi siapakah penyembah sejati itu? True worshiper adalah seorang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan rela bahkan menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Sebagaimana dikatakan Rasul Yohanes, Yesus sudah mempersembahkan hidupnya buat kita. Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita. Kita pun wajib memberikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Apa itu penyembahan sejati? Haleluya, hanya haleluya. Puji-pujian kepada Tuhan dalam ucapan, pengakuan, nyanyian, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. True worshiper adalah seorang pemuji. Saudara, kita memuji dengan ucapan-ucapan kita. Kita memuji dengan pengakuan kita. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian kita. Selanjutnya, penyembahan sejati adalah intercession. Bicara mengenai doa syafaat. Seorang yang punya gaya hidup berdoa syafaat. Berdiri di antara Allah dan manusia. Menjadi perantara yang datang pada Allah untuk mendoakan kebutuhan dan pergumulan dunia dan sesamanya. Dan malam ini juga kita berdoa buat saudara. Kita melakukan doa syafaat. Jadi true worshiper adalah seorang pendoa syafaat. Dan yang terakhir, performance. Matius 5:16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya dan orang dapat melihat perbuatanmu yang baik. Dan ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, orang yang melihatnya memuliakan Bapa. Haleluya. Inilah penyembahan yang sejati. Kita menampilkan kehidupan yang baik, unggul, kemurahan hati yang unggul, kinerja yang unggul. Dan ketika orang melihat tiga hal tadi, orang memuliakan Bapa, itu berarti saudara, kita telah menjadi penyembah yang sejati. Itu menyukakan hati Tuhan. Amen. Jadi true worshiper adalah seorang yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita jadi penyembah. Sebab Bapa mengendaki penyembah yang demikian. Bapa mencari penyembah yang sejati. Aku berdoa Tuhan menjumpai saudara malam hari ini sebagai penyembah yang sejati. Haleluya. Come on, church. We bless your name. We bless your name. We bless your name. We bless your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yeah. Alami kesembuhan dalam nama Yesus. Alami kelepasan dalam nama Yesus. Alami terobosan dalam nama Yesus. Alami terima apapun sakit penyakitnya sembuh dalam nama Yesus. Oh Bapa, dalam nama Yesus terima. Alami kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Alami penyediaan Tuhan. Alami, yes. Terima dalam nama Yesus. Oh haleluya. Jantungmu disembuhkan, paru-parumu disembuhkan, livermu disembuhkan, ginjalmu disembuhkan, ususmu disembuhkan, lambungmu disembuhkan, masalah otak, masalah jaringan saraf-sarafmu disembuhkan, masalah di bagian darahmu, tulangmu, kulitmu disembuhkan. Terima dalam nama Yesus. Kuasa virus menyembuhkan engkau. Terima kasih ya Bapak.